Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukin Mopi. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Di film kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ultimate Kill yang dirilis tahun 2017 yang disutradarai oleh Claudio Fa. Film ini yang bercerita tentang misi agen DIA untuk menangkap gembong narkoba yang berasal dari Kolombia. Konon katanya ia menyewa pembunuh bayaran yang dijuluki Iblis. Dia pun mampu membunuh satu persatu dari siapapun yang menyewanya. Tetapi sniper dari Amerika mampu menandinginya. Sebelum masuk ke alurnya, saya sarankan dulu untuk meninggalkan kerumunan dan cari tempat duduk senyaman mungkin sambil ditemani kopdurnya. Penasaran dengan filmnya? Kita masuk ke alurnya. Tapi seperti biasa, jangan lupa intro dulu bos. Oke, mantap. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang marinir angkatan laut yang tidak asing lagi. Ia bernama Brandon dan di sampingnya yang bernama Richard Miller yang sudah pensiun tetapi selalu membantu Brandon dalam menjalankan misinya. Lalu Miller pun menyuruh Brandon untuk menjalankan tugasnya dan membantu sersan ahli yang bernama Thomas Busquets untuk menangkap gembong narkoba di Kolombia. We need you down there. Down where? Bogota, Colombia. Singkat cerita, Brandon pun dugi di Mabes Kepolisian Lokal Bogota. Dan Brandon pun disambut hangat oleh anggota kepolisian itu yang bernama Santiago. Lalu Santiago mengenalkan Brandon kepada Kapten Victor Garja. Ini pementernya. Ia adalah pemimpin Satgas Anti Narkoba di Kolombia. Lalu kita akan diperkenalkan lagi dengan sersan ahli yang bernama Thomas Busquets. Ini pementernya dan ia pun terlihat udah sepuh. Lalu Kapten Garja memberitahu Brandon bahwa orang ini yang sedang kami pancing, ia bernama Jesus Morales. Ini bebenguknya si Sulah. Will be fishing for Jesus Morales. Ia adalah gembong narkoba yang sering menyelundupkan narkoba di perbatasan Amerika Serikat. Ia pun juga sering mencuri minyak, perdagangan manusia, dan perdagangan senjata. Lalu ia juga suka merekrut anak jalanan yang dinamakan geng 6 keluarga. Oil theft to human trafficking, weapons dealings, recruiting street kids into his gang. He calls La Familia de Seis. Dan ia pun susah ditangkap. 10 tahun lamanya Morales muncul lagi. Dan banyak sekali korban saingannya tewas di mana-mana, ulah Morales. No one in law enforcement. And now he's back. Has been eliminated one by one. Dan Morales pun menyewa pembunuh bayaran yang dijuluki Iblis. Ia adalah sosok sniper jitu. Ia pun juga seorang pensiunan tentara. Lalu kita akan diperkenalkan lagi si manis yang bernama Estrada. Ini wajahnya. Ia adalah seorang agen anti narkoba di Amerika yang sudah bertugas selama 3 tahun untuk menangkap Morales. Karena itulah Brandon bertugas untuk menjalankan aksinya sekaligus melindungi Estrada. Dan besok pun mereka mulai menjalankan misi untuk menangkap Morales. We need to move on Morales tomorrow. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka pun bersiap-siap dengan tempatnya masing-masing. Brandon dan kawannya bersiap-siap mengintai Morales di punggung bukit. Sedangkan sersan ahli dan John mengintai di Mabes Kepolisian memakai pesawat drone. Dan di sisi lain, Kapten Garja, Estrada, dan anggota tentara lainnya asruk-asrukan ke kebun. Dan mereka pun bergerak untuk melakukan peperangan. Dan mereka pun mulai maju ke depan, lalu memasuki rumah itu. Dan tiba-tiba di dalam rumah itu sudah dipersiapkan ranjau bom. Dan rumah itu hancur, lalu merenggut nyawa anggota tentara. Dan sang Kapten Garja pun terluka ringan. Dan semua itu hanya jebakan saja. Dan mereka pun tidak menyadari bahwa ada sosok sniper iblis itu yang sedang bersiap-siap untuk menembak. Dan sialnya Kapten Garja pun ditembak mengenai kakinya dan mengalami luka cukup serius.
Lalu Ekstrada menolong sang kapten dan sialnya sang kapten pun ditembak lagi pas sasarannya dan membuat sang kapten tewas di tempat. Lalu Brandon mengetahui persembunyian sosok sniper iblis itu. Tak lama-lama Brandon pun menembaknya dan sialnya tembakan itu meleset. Singkat cerita, kembali ke mabes kepolisian, mereka pun berbincang dan mencurigai bahwa ada mata-mata dalam kepolisian lokal. Alice had a mole inside of the National Police. I didn't say that. The house was rigged to blow. Dan Brandon pun meminta waktu 48 jam untuk melacak keberadaan orang ini. Jika kami tak bisa melacak orang ini, kami akan sudahi misinya. Just give us another 48 hours. If we can't catch this guy's scent, then we're gone. Dan sersan ahli pun memberi waktu 48 jam. Sersan ahli berkata pada Brandon bahwa penembak sniper iblis itu sudah mengetahui ada dirimu. Jadi aku ingin pikiranmu tetap terjaga dan buka lebar matamu, ucap sersan ahli kepada Brandon. Brandon, Sir? this sniper knows exactly who you are. So I want you to keep your head on a swivel and your eyes wide open. Lalu Brandon pun bertanya kepada sersan ahli itu, "Kau sudah pensiun sersan ahli dan apa yang membuatmu kembali?" Sambil bersedih ia pun menjawab, "Entahlah, kurasa aku ingin aktif lagi. Kukira satuan marinir adalah hidupku, sekaligus ini adalah keluargaku." Di tengah perbincangan itu, Ekstrada datang untuk berangkat sekarang juga. I don't know, I guess the Marine Corps was my life. It's my family. We're moving out. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka berangkat menggunakan sebuah mobil ke rumah aman milik DEA Las Cruces. Sampainya di sana, mereka menyuruh Santiago untuk memeriksa rumah kumuh seberang jalan. Set up on the rooftop across the street. Start scanning those favelas. For now, Dan di sisi lain kita akan diperkenalkan si sniper iblis itu yang bernama El Diablo yang sedang wik-wik. Dan tiba-tiba ada seorang yang menelepon memberitahu bahwa Brandon dan Ekstrada ada di rumah aman DEA di lingkungan Las Cruces. Lalu keberadaan Brandon pun diketahui dan di sisi lain Brandon dan Ekstrada sedang bercakap. Lalu Brandon berbicara bahwa berpikiran Ekstrada membuat banyak orang tewas dan itu cukup membuat Ekstrada kesal dan kecewa. Lalu ia pun pergi dan menangis. I know. You want Morales. That's that same kind of narrow-minded focus that just got a lot of people killed. Dan membayangkan kesalahannya saat berperang menyebabkan banyak orang tewas. Seolah-olah ini kesalahannya. Dengan pemikiran yang kekehnya, lalu ia pun pergi menuju ke sebuah bar. Pas di bar dia diganggu oleh preman yang ada di sana. Lalu ia pun menghajarnya. Ekstrada pun membeli minuman karena sangat jangar. Lalu ia menghampiri pria godek itu yang bernama Pastor Carlos. Ini bebenguk. Ekstrada pun meminta saran kepada Pastor Carlos. Walaupun sudah diberi saran harus meninggalkan misi, tapi Ekstrada kekeh ingin menangkap orang itu. Ucapnya, "Akan bisa hidup dengan diriku jika menyerah dari hal ini." Way. More people will die. I can't live with myself if I work out on this job. Okay. Lalu Pastor Carlos itu membolehkannya dan ia akan membantunya. Singkat cerita, Brandon tiba-tiba ditelepon oleh Santiago memberitahu bahwa ada El Diablo yang sudah siap dengan snipernya. Lalu Brandon pun bergegas menyiapkan sniper dan kita akan disaksikan dua sniper itu yang akan saling menembak di atas gedung. Dan untungnya mereka berdua saling menghindar. Lalu El Diablo menembak lagi. Tetapi untungnya Brandon memancing supaya dia sangka Brandon mati. Dan sekaligus Brandon ingin mengetahui peluru yang dipakai sniper iblis itu.
Singkat cerita, esok pun Cang dan terlihat Brandon melihat peluru yang dipakai El Diablo itu. Itu peluru standar cerdas berpemandu laser, ucap Richard Miller. Standard issue laser guided smart bullet. DARPA completed. Dan kita akan diperlihatkan si Sulah yang bernama Jesus Morales. Ini bebengukna. Ia adalah gembong narkoba di Kolombia dengan anggota geng yang direkrutnya. Lalu ia memerintahkan kepada salah satu anggotanya untuk membunuh sniper penembak itu Amerika. Ialah Brandon. On the American sniper. I want every asset we have gunning for that son of a bitch. Lalu El Diablo menelepon Morales. Pas diangkat, El Diablo sudah ada di dalam rumahnya. Lalu ia menagih uangnya. Dan Morales pun berkata, penembak itu masih hidup. Kau kubayar untuk membunuhnya, ucap Morales kepada El Diablo. Where's my fucking money? Marine Scout Sniper. Dan Morales pun berkata, kami tak lagi membutuhkanmu, pergilah berlibur, kau paham, dan pergilah dari rumahku, ucap Morales kepada El Diablo. Take some vacation, alright? Get the fuck out of my house. Singkat cerita, Brandon Estrada pergi ke tempat persembuhan yang aman. Pas di jalan, Pastor Carlos menelepon Estrada, dan kau yakin akan melakukannya. Ia pun yakin. El Diablo mengunjungi seorang gadis yang bernama Maria Ramos. Aku tahu keberadaannya sekarang, dan waspadalah, anak buah Morales mengendalikan lingkungan itu, ucap Pastor kepadanya. Where you want it? El Diablo's got a girl he visits. Morales familia controls that barrio. Lalu Pastor pun mengirimkan alamat lewat SMS kepada Estrada. Dan Brandon pun membutuhkan waktu target selama 36 jam dan membutuhkan posisi yang pas sebelum ia menembak target itu. 36 hours with my out of the scope before I took the shot. Singkat cerita, saat Brandon dan Estrada di perjalanan, tiba-tiba ada sebuah truk menabrak mobil yang ia tumpangi dan membuat mereka terluka. So what's yours? Dan tiba-tiba mereka pun dihujani tembakan dan baku tembak pun terjadi. Untungnya Brandon mampu mengalahkan mereka semua. Dan orang itu adalah anggota geng Morales. Morales lah yang telah menyuruh mereka untuk membunuh Brandon dan Estrada. Di saat baku tembak terjadi, Estrada melarikan diri menuju ke rumah Maria Ramos. Ia adalah kabogoh El Diablo. Dan Brandon pun menyadari bahwa Estrada pergi ke rumah Maria Ramos. Lalu Brandon pun mengikutinya karena ia takut Estrada kenapa-napa. Saat di perjalanan, Estrada diikuti oleh anggota geng Morales. Lalu Estrada menggedor-gedor pintu rumah Maria. Lalu ia pun membukanya. Wanita itulah yang bernama Maria Ramos, sekaligus pacarnya El Diablo. Saat Estrada menodongkan pistol kepada anggota geng itu, dan tiba-tiba Maria menendang Estrada sampai ngejongkeng. Dan perkelahian itu terjadi. Terlihat Estrada kewalahan dan terpojok. Tiba-tiba Brandon datang dan menembak mereka sampai modar di tempat. Lalu salah satu dari mereka ada yang lolos dan kabur menggunakan sebuah motor batur. Lalu Maria menodongkan pistolnya ke arah Estrada. Estrada pun menghampirinya. Maria pun tidak menyadari bahwa Brandon ada di belakangnya, sudah siap dengan senjatanya dan menodongkan pistolnya kepada Maria. Estrada pun bergegas mengambil pistolnya dan menghajarnya sampai ngajoprak sungguh. I'm done playing games with you. Dan Estrada pun mengambil kalung Maria yang berisi foto El Diablo dan Maria. Dan sekarang Brandon pun sudah tahu bebengukan si El Diablo, sniper iblis itu. No! 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 You gotta be kidding me.
itu foto El Diablo dikirimkan kepada sersan ahli yang berada di Mabes Kepolisian lokal. Dan mereka pun mendapatkan petunjuk. El Diablo, susuk penembak iblis itu, Exstrada dan Brandon pun pergi ke rumah Pastor Carlos. Pas juga di sana, Exstrada mengenalkan Brandon kepada Pastor Carlos, si Om Gode. Pastor Carlos pun membawa mereka ke tempat aman. Pastor Carlos pun bercerita bahwa Morales bergantung kepada anak buahnya. Lalu mereka pun meminta bantuan kepada si Pastor Carlos untuk mengarahkan kepada mereka. Morales depends on his family. Then help us, Father. Lead us to them. Singkat cerita, malam pun poek dan si pastor itu mengajak Brandon untuk ikut berjalan-jalan dengannya. Dan terlihat Brandon menceritakan, sebelum datang kemari, aku menghampiri rekan marinir yang dimakamkan. Dia mati bunuh diri. Dia adalah seorang pahlawan yang masa lalunya berpengaruh kepadanya. Mungkin ia sering menarik pelatuk. Kadang dalam benakku juga itulah masa depanku. Aku pun tak mau menjadi dirinya, tapi aku bingung bagaimana agar bisa berakhir sebaliknya, ucap Brandon kepada pastor. He killed himself. Sometimes I think that's my future too. Lalu Pastor Carlos menjawab, ada sebuah cara dan itu adalah sebuah pengampunan. Kau harus memaafkan dirimu atas kerusakan moralmu, ucap pastor kepada Brandon. There is one way. Forgiveness. You must forgive yourself for moral injuries. Dan di sisi lain, El Diablo yang sedang berpelukan pun merejat ruas karena Morales menodongkan pistolnya. Dengan refleksnya, El Diablo juga menodongkan pistol kepada Morales. Dan kedatangan Morales ke tempat El Diablo, Morales pun ingin memerintahkan lagi Diablo untuk membunuh Brandon dengan buru yang sangat ageng. Ia pun menyetujuinya. That's great value. Too much heat in that. In fact, there's 5. Singkat cerita, Diablo pergi ke tempat perkumpulan geng dan memerintahkan kepada anggota geng itu untuk membunuh Brandon. Kuburu anu lumayan ageng, ia pun menyetujuinya. Jika Brandon tewas, ia pun akan diberi upah lagi. Lalu ia pun memberitahu El Diablo, seorang pendeta membantu Brandon. El Diablo pun bertanya siapa namanya pastor itu. Ia pun menjawab, namanya Pastor Carlos. Which priest? The one called Father Carlos. Lalu El Diablo pun menyuruh menangkap dia untukku. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan Brandon yang sedang jajan. Lalu Exstrada menghampirinya bahwa Pastor Carlos tidak ada dan mereka pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu mereka pun bersiap-siap mengintai El Diablo dan kawan-kawan gengnya di sebuah rumah. Tapi tiba-tiba terlihat sekumpulan geng yang mencurigakan turun dari mobil truk dan tiba-tiba mereka melihat Pastor Carlos yang sedang digantung di perpohonan. Dan itu sebuah pancingan El Diablo untuk mengetahui keberadaan Brandon dan Exstrada. Lalu Brandon pun mencari keberadaan Diablo tapi tidak ditemukan. Lalu Brandon pun menembak tali yang menggantung pastor, tetapi sialnya tembakan itu sedikit meleset. Myth. Shoot again. Lalu Brandon pun menembak lagi. Pastor pun selamat dan tiba-tiba El Diablo pun mengetahui keberadaan Brandon. Lalu ia pun dihujani tembakan. Untungnya tembakan itu tidak mengenai mereka karena mereka menghindar. Lalu El Diablo menembak si pastor hingga tewas di tempat. Singkat cerita, esok puncak, terlihat sekumpulan orang lagi mengunjungi kematian pastor dan tiba-tiba Brandon melihat salah satu geng itu. Lalu Brandon pun mengejarnya dan ia pun tertangkap. Lalu Brandon berkata, El Diablo membunuh Pastor Carlos, pendetamu. Brandon pun memaksa untuk memberitahu tempat persembunyian Morales dan anggotanya. Terlihat pria itu ketakutan bahwa kalau ia membocorkannya, ia takkan melewati malam ini. Brandon pun menjawab, aku akan melindungimu dari Morales. Dan akhirnya ia pun memberitahu persembunyian atau kediaman Morales. Father Carlos, you're a priest. Tell us where he's hiding. Tell you that I won't last the night. We'll
protect you. Singkat cerita, para anggota kepolisian itu mengunjungi kediaman Morales lalu menangkapnya. Dan Morales pun dibawa ke Miami untuk pengadilan. I'll see you two in Miami. Dan di sisi lain, Diablo pun menyusul ke Miami untuk menyelamatkan Morales sekaligus membunuh Brandon. Lalu anggota kepolisian yang membawa Morales pun tiba di lapangan udara alternatif Florida. Di sisi lain, El Diablo pun dugi dan berkemas bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya. Ia pun pergi ke gedung untuk mengintai keberadaan posisi yang membawa Morales. Tapi tiba-tiba Richard Miller datang untuk membantu Brandon dan kawan-kawannya. Brandon pun diberi peluru yang akan menyamai peluru El Diablo. Peluru itu kelebihannya adalah peluru itu akan meledak pada jarak yang telah ditentukan. What's it do? Cartridge explodes at pre-selected distance. Lalu mereka pun berangkat dan dikawal oleh beberapa mobil. Kelompok sniper Brandon pun pergi ke atas gedung untuk mengintai keberadaan El Diablo. Di sisi lain, El Diablo sudah bersiap-siap dengan snipernya dan terlihat ada sebuah mobil sedan hitam yang melaju sangat cepat. Dan tiba-tiba Diablo pun menembak mobil pan putih itu hingga rusak. Di sisi lain, Richard Miller menembak satu persatu anggota geng Morales hingga meledar di tempat. Lalu El Diablo lagi-lagi menembak mobil pan itu hingga hancur. Dua. Elevator block. Dan persembunyian El Diablo pun diketahui oleh Brandon di jembatan penyeberangan. Dan kita akan diperlihatkan Brandon menembakkan pelurunya ke arah Diablo hingga Diablo modar dan hancur di tempatnya. Dan misi pun selesai. Dan tidak salah lagi, kalau Brandon sudah membereskan misinya, pasti ia terlihat bungah dan senyum-senyum sampai-sampai irungnya mau ngapung. Dan ternyata mobil pan putih itu di dalamnya tidak ada orang sama sekali. Itu hanyalah pancingan untuk memancing sniper musuh. Dan agen keamanan nasional yang terlibat dengan Morales. It's called a decoy, John, for catching an enemy sniper and rogue Homeland Security agent. Dan ini cara mutak. Dan si John lah yang selama ini memata-matainya dan membantu El Diablo untuk membunuh Kapten Garja. Lalu si John menyalahkan Brandon dan tiba-tiba si John dihajar Extrada sampai ngajungkir. People died, Samson. Good people. That's on you, asshole. Lalu si John pun ditangkap dan menjalani hukuman. Puas. Lalu Richard Miller pun pamitan kepada sersan ahli Extrada dan Brandon. Mr. Sergeant, good job. You most of all, Scarecrow. Thanks for everything, Miller. You know it. You alright? Lalu sersan ahli pun merasa kagum kepada Brandon. Mereka adalah tim yang solid. Sersan ahli pun mengajak Brandon kapan-kapan mancing di Jangari. Lalu film pun tamat. You got my cell number, right? Give me a call sometime. You want to go fishing? Film ini berhasil membuat saya tegang, apalagi sudah berhadapan dua sniper handal yang bikin jantung deg-degan. Dan terima kasih yang sudah nonton alur film ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe, oke? Bila yang ingin request, tulis aja di kolom komentar, oke? Mantap. Dan mohon maaf bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kembali lagi di video selanjutnya. Yuk mari, bye-bye.